3 gelar tentang Roh Kudus. Mari kita pertama-tama membaca di dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Dari kedua ayat ini, maka kita bisa menangkap betapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi orang-orang di Efesus ini, tepatnya 12 orang, mereka sudah dibaptis. Mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes dikatakan. Tetapi mereka belum dibaptis dalam nama Yesus, apalagi dipenuhkan atau dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, yang ditanyakan Paulus pertama-tama ketika dia bertemu dengan orang-orang Efesus ini bukan hal yang lain. Tetapi Paulus langsung bertanya to the point, kepada pokok masalah atau hal yang terpenting, yaitu sudahkah kamu dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 8, di situ juga dikatakan orang Samaria sudah bertobat, dibaptis dalam air dalam nama Yesus, tetapi mereka harus juga dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi hal ini menandakan bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Sangat penting. Ada 3 sebutan terhadap Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu di dalam Alkitab ditulis sebagai jaminan. Ayatnya kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara juga bisa membaca di dalam 2 ayat yang lain, 2 Korintus pasal 1 ayat 22, pasal 5 ayat yang ke-5. Jadi dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan Allah bagi kita. Nah saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan jaminan itu? Di dalam bahasa aslinya, kata jaminan itu dipakai kata arabon, bahasa Greka. Kata arabon ini maksudnya adalah DP, down payment. Kalau kita beli barang besar, maka untuk meyakinkan pihak pembeli dan penjual, maka ada yang namanya DP, down payment, atau uang muka, uang panjer, tanda jadi. Itu yang dimaksud dengan kata jaminan tadi. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita sebagai jaminan bagi kita. Jaminan Allah. Juga bagi kita, juga bagi Allah. Jaminan ini punya dampak baik bagi Allah juga bagi kita. Bagi Allah, dengan Allah memberi jaminan Roh Kudus ini, maka saudara kita ini benar-benar adalah miliknya. Saudara sudah diforsekoti, ya udah tidak bisa goyang. Jadi dengan jaminan ini, maka saudara kita ini sudah menjadi miliknya Allah. Iblis tidak bisa mengganggu gugat. Ya, ini milikku, sudah aku beri jaminan. Jaminannya apa? Roh Kudus. Jadi dari pihak Allah menjadi satu keyakinan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Lalu dari pihak kita yang dikasih Roh Kudus ini, kita yang menerima jaminan Roh Kudus ini, juga kita mendapatkan satu kepastian bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita satu kali kelak akan menerima semua kemuliaan Tuhan. Jadi sama legone, Allah lego, kita juga lego. Ya toh? Kalau orang beri jaminan kan gitu. Yang beli lego, yang jual lego, sudah. Jadi Roh Kudus itu semacam cicipan. Kita dicicipi. Dicicipi apa? Dicicipi kemuliaan Tuhan. Begini loh kemuliaan Tuhan itu. Saudara kalau penuh Roh Kudus, saudara akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Rasanya semua itu tidak ada artinya lagi. Cicipan akan kemuliaan yang akan kita terima kelak di dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi Roh Kudus ini cicipan, jaminan bagi kita. Kita ini adalah sudah menjadi miliknya Tuhan.
Tidak bisa digoyah lagi. Tidak bisa diganggu-gugat. Maka Allah beri Roh Kudus. Ada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 38. Cerita ini agak surem. Tapi ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Bagaimana seorang Tamar, dan sudah harus tahu bahwa kalau cerita itu dimasukkan dalam Alkitab, pasti itu penting. Salah satunya memberitahu asal-usulnya Tuhan Yesus. Karena Yesus dari suku Yehuda secara daging. Nah, dalam cerita ini kita mempelajari bagaimana seorang wanita yang namanya Tamar, dia dengan begitu hikmatnya, dia meminta jaminan dari Yehuda. Yang sebenarnya ayah mertuanya sendiri. Jadi sudah baca, saya tidak terang jelaskan di sini. Kalau sudah baca, sudah ingat apa yang saya katakan, sudah akan mengerti. Jadi Tamar ini dia minta jaminan dari Yehuda. Beri aku satu tanda. Dan Yehuda berikan cincinnya, lalu kalau misalnya tongkatnya. Ya. Singkat cerita, jaminan itulah yang menyelamatkan Tamar. Kalau tidak ada jaminan itu, Tamar sudah mati. Jadi jaminan itu penting bukan? Jaminan itu punya kekuatan bahwa kita ini benar-benar miliknya Tuhan. Kita tidak usah goyah lagi, tidak usah bimbang lagi, tidak usah ragu lagi. Itulah salah satu kegunaan dari Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah DP-nya Allah bagi saudara. Baptisan Roh Kudus itu DP-nya Allah. Tuhan kasih DP. Ini loh kamu tak DP. Wis kamu sing lego. Ini adalah bagian yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Ayatnya kita baca Kisah Rasul dan Lukas. Coba kita baca dulu Kisah Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa itu? Lukas berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dua kata, janji Bapa. Tapi kata ini luar biasa, saudara. Kata janji Bapa ini benar-benar, aduh rasanya gimana ya, saudara. Janji Papa. Kita pernah jadi anak, bukan? Janji Bapa. Yang berjanji siapa? Bapa. Bapak siapa? Bapakmu dan Bapakku. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bukan cuma Bapakku, tapi Bapakmu. Bapak yang berjanji itu adalah Bapak kita. Amin. Dan dia berjanji, pasti dikenapi. Jadi saudara-saudara, bayangkan manusia saja kalau berjanji, kalau enggak menepati itu rasanya apa? Enggak enak, bukan? Utang apa? Utang janji. Jadi kata janji Bapa ini juga mengandung satu pengertian kepada kita bahwa pasti ditepati. Amin, saudara. Kalau Bapa yang di sorga berjanji, tidak ada kata mudah-mudahan. Tapi pasti ditepati. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid adalah karena janji. Murid-murid menanti di loteng Yerusalem. Mereka berdoa, mereka tidak tahu kapan akan diberikan. Pokoknya mereka pegang janji itu dan mereka berdoa. Dan pada hari Pentakosta dicurahkan. Dan pada hari Pentakosta yang pertama di Kisah Rasul pasal 2. Sampai sekarang ini dan sampai akhir zaman nanti. Sebelum Antikris, pada waktu Antikris Roh Kudus sudah ada. Tapi sampai saat itu Roh Kudus ini masih ada di dalam dunia. Jadi kita dengan murid-murid posisinya agak beda. Kalau murid-murid Roh Kudus belum datang, belum dicurahkan. Belum secara resmi memulai pelayanannya di dunia. Kapan dia datang? Kapan Roh Kudus itu secara resmi dia mulai pelayanan di dunia? Pada waktu Kisah Rasul pasal 2. Dia datang menggantikan Yesus. Makanya di Kisah Rasul pasal 2 ada fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada lidah-lidah api, ada suara gemuruh, ada goncangan gempa dan sebagainya. Nggak usah heran, karena itu saat pertama kali Roh Kudus masuk ke dalam dunia. Sama, kalau kita gambarkan seperti waktu Yesus lahir, kan ada fenomena-fenomena yang supranatural, kan? Bintang, ada malaikat datang, bala tentara, dan sebagainya. Nah, sudah sejak Kisah Rasul 2 itu, Roh Kudus masih di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke situ, kita sudah tinggal terima saja.
Roh Kudus ada saat ini di tengah-tengah kita. Kita buka hati kita, kita sambut kehadirannya dengan hati yang rindu, dengan kerendahan hati kita datang. Roh Kudus akan datang. Tetapi saudara-saudara, masih ada janji Bapa yang secara global belum ditepati. Artinya belum ditepati secara nyata ya. Apa itu? Mari kita baca. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan ayat selanjutnya dikatakan, hamba-hambaku pun akan menerima curahan Roh Kudus. Ini pencurahan di akhir zaman, saudara. Ini yang kita masih belum alami. Belum, karena ini pasti luar biasa, saudara. Bagaimana setiap orang percaya itu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Digerojok sudah sama Tuhan, kerannya dibuka. Karena sudah mendekati masa Roh Kudus selesai bertugas. Kemudian masuk antikristus 3,5 tahun. Pasti ini kemurahan Tuhan yang luar biasa dicurahkan. Nah ini saudara-saudara, mari kita tetap ya seperti murid-murid menantikan janji itu digenapi. Menantikan, tetap percaya bahwa janji Bapa ini pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Karena Bapa yang berjanji itu setia. Jadi saudara-saudara, mari kita terus bahkan semakin hari semakin rindu. Kita mau terus, saudara. Kita rindu Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan dalam kehidupan kita dan gereja Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga dan terakhir, Roh Kudus itu punya titel, punya sebutan adalah Roh Anak. Nah mari kita baca ayatnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita memanggil Allah Bapa surgawi. Mengapa kita bisa memanggil dengan sebutan yang begitu dekat? Karena Roh Kudus itu menjadikan kita ini anak, meneguhkan, menyadarkan keanakan kita. Menjadi lebih teguh, lebih kuat dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi saya di sini mau menjelaskan kepada saudara. Kita menjadi anak Allah bukan karena Roh Kudus tuh ya. Jadi jangan dibalik. Firman Tuhan jelas berkata, ketika kita percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dia diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah ini kita dapat karena kita percaya. Kita menerima Yesus. Kita percaya Yesus adalah Tuhan kita. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita percaya kepada korbannya di atas kayu salib. Maka kita menjadi anak Allah. Dan untuk meneguhkan keanakan kita ini, maka Tuhan berikan Roh Kudus. Kita baca lagi dulu ayat ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada anak-anak Allah. Lalu siapa yang menjadi anak Allah? Ya orang yang percaya kepada Yesus. Berarti kita semua ini tidak terkecuali. Tuhan mengaruniakan rohnya. Tuhan memberikan rohnya. Tuhan membaptis kita dengan rohnya. Itu untuk meneguhkan, menyadarkan keanakan kita. Keputraan kita, bahwa kita ini anak Allah. Sudah tentu secara pikiran kita, akal kita mengerti kalau kita ini anak Allah. Ya toh? Karena firman Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa kita ini anak Allah karena kita percaya. Tapi tidak bisa disangkal bahwa seringkali kita juga masih bimbang ya. Apa bener aku ini anak Allah? Kok gak kerasa apa-apa tadi anak Allah? Ya toh? Kadang-kadang kita juga ragu akan keanakan kita. Nah itulah sudah perlunya Roh Kudus. Roh Kudus ketika dicurahkan, kita dibaptis dalam Roh Kudus. Maka saudara benar-benar mendapat keyakinan yang teguh bahwa Anda itu adalah anak. Dan itu membawa perbedaan dalam hidup ketika kita menyadari keanakan kita ini. Mengapa saya katakan demikian? Saudara tentu masih ingat cerita ini kan? Anak sulung dan anak bungsu. Bagaimana cerita ini ditutup dalam Lukas pasal 15
Dikatakan di situ saudara-saudara, si anak sulung ini ketika adiknya pulang dan dipestakan oleh bapaknya, dia tidak terima, dia tidak bisa terima. Harusnya kan senang bukan? Tapi dia sama sekali tidak senang, malah dia marah dan dia dengan frontal dia tegur bapaknya. Dia katakan, "Bapak, si adikku ini baru saja memboroskan kekayaan. Bapak sambut dengan demikian rupa. Lalu bagaimana aku? Aku ini setiap hari melayani Bapak. Tapi masa anak kambing saja Bapak tidak pernah beri?" Coba saudara perhatikan. Lalu Bapak ini menjawab apa? "Anakku, engkau ini kan selalu sama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku ini kepunyaanmu. Kepunyaanku, apa yang kamu lihat, baik di rumah, baik di ladang, dimanapun juga itu milikmu. Dengan lain kata, kamu kenapa tidak mau pesta? Jangankan anak kambing, kamu mau pesta dengan lembu 100 ekor, silahkan. Bang, itu milikmu." Kira-kira gitu ya. Apa di sini masalahnya? Masalahnya adalah anak sulung ini tidak pernah merasa dirinya sebagai anak. Saya tangkap itu. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagai anak. Walaupun dia sebenarnya anak. Nah ini saudara. Maka yang terjadi adalah apa? Kepahitan, tidak puas. Tidak ada sukacita. Melayani tapi nggak sukacita. Timbul roh kritik, tidak senang melihat orang lain dipakai, diberkati dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini saudara sebabnya, makanya kita perlu dilengkapi dengan Roh Kudus ini. Kalau saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara tidak akan ada rasa lagi hal-hal yang negatif itu. Semua akan sirna. Karena saudara benar-benar yakin bahwa Anda adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Bahwa Anda adalah anaknya Bapa yang sangat baik. Tidak ada lagi rasa dengki dan sebagainya. Itulah sebabnya saudara, betapa Roh Kudus itu sangat menolong dalam hidup kita. Kita adalah anak, tetapi kita juga perlu saudara-saudara, roh anak itu memperlengkapi hidup kita. Supaya kita benar-benar sukacita kita sempurna. Oleh sebab itu mari kita pakai kesempatan benar-benar kita datang seperti anak saja. Saya tahu bahwa banyak saudara yang rindu untuk dipenuhkan Roh Kudus. Mungkin ada anak-anak muda yang belum dipenuhkan Roh Kudus. Saudara ayo datang kepada Tuhan seperti anak saja. Roh Kudus itu pemberian Bapa. Ingat, ada ayat lain berkata, masa kalau Bapa yang jahat saja, kalau kamu minta ini masa dikasih ular. Kamu minta roti masa dikasih kalajengking dan sebagainya bukan? Jadi Roh Kudus itu Bapa memberi kepada anak. Ini loh kamu anak, anakku, terima saja saudara. Dan saudara akan lengkap sukacitamu. Mintalah, kata Tuhan Yesus, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Roh Kudus meneguhkan posisi kita sebagai anak yang dikasihi. Sebagai kesimpulan, baptisan Roh Kudus adalah pertama, jaminan Allah. Kedua, janji Bapa. Dan ketiga, roh anak bagi setiap orang percaya. Sebab itu setiap orang percaya berhak dan wajib. Bukan cuma berhak, tapi kita wajib dipenuhkan. Mengalaminya atau menerimanya. Mari kita sambut baptisan Roh Kudus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.